Selamat malam semuanya. Malam. Kalau boleh kita tahu siapa sih nama kalian satu persatu gitu yang kita dengar dari. Oke, saya dengan Oji. Ini Bang dan saya Bika. Kalau boleh kita tahu kalian ini tergabung dalam komunitas apa sih, dan untuk berdirinya komunitas itu kapan serta latar belakangnya mendasari untuk adanya komunitas ini apa sih? Oke, saya wakilin buat jawab ya. Ini komunitas Classic Bakers Batavia. Komunitas ini berdiri pada 17 Agustus 1995. Untuk komunitas ini tergolong komunitas motor antik atau motor tua. Kalau boleh tahu, ini komunitas apa ya, Om? Ini komunitas motor tua atau motor-motor yang dipakai sama zaman penjajah dulu. Motor tua ini termasuk golongan cagar budaya. Terus kalau boleh tahu itu tujuan utama pembentukan komunitas ini tuh apa sih? Untuk tujuan pembentukan komunitas ini apa ya? Sebagai untuk melestarikan sih sebenarnya, melestarikan motor tua yang udah hampir punah agar motor tua ini bisa menjadi cagar budaya. Karena motor tua ini termasuk dalam golongan motor-motor perang zaman dulu atau motor-motor buat kendaraan membawa amunisi para penjajah buat penjajah Indonesia. Maka untuk mengenang perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang sudah terdahulu, makanya kita mengadakan Seperti yang kita tahu kan tadi kalau yang udah dijelasin kalau ini tuh komunitas motor-motor tua ya Om. betul. Lalu ada persyaratan khusus nggak sih Om untuk gabung di komunitas ini? Nah, kalau untuk persyaratan khusus, karena berhubung ini kendaraan roda 2 ya, persyaratan pertama kita tuh minimal 17 tahun. Karena di Indonesia ini minimal 17 tahun untuk mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi. Yang kedua, kalau mereka sudah mempunyai SIM, mereka harus mencintai atau menyukai si motor tua tersebut. Karena ini termasuk golongan motor hobis, bukan motor-motor umum yang ada di wilayah-wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di dalam komunitas ini ada susunannya nggak sih Om? Kalau boleh tahu apa aja nih susunannya supaya dapat jadi tolak ukur gitu bagi komunitasnya. Nah, kalau untuk susunan komunitas itu sebenarnya ada, tapi nggak semua komunitas mempunyai susunan. Karena susunannya itu berbeda-beda. Tapi kalau di komunitas Classic Bakers Batavia ini kita mempunyai susunan. Yang pertama itu pendiri. Pendiri itu adalah orang-orang yang mendirikan komunitas tersebut dan nggak bisa digantikan dengan orang lain. Yang kedua itu ada BAMUS. BAMUS itu badan musyawarah. Badan musyawarah itu terdiri dari pendiri, terus penasehat, sama ketua, anggota, dan lain-lain. Nah, yang ketiga baru susunannya ketua. Bawahnya ketua itu ada bendahara, ada sekretaris, dan seksi-seksi lain. Lalu untuk di komunitas ini tuh ada kegiatan apa aja sih Om? Nah, kalau untuk kegiatan kita variatif ya, tapi kalau untuk kegiatan utamanya pastinya roda 2 itu touring. Nah, touring itu kita mengadakan nggak tentu sih waktunya, sesuai dengan waktu-waktu dari member yang luang aja. Kita sesuaikan semuanya bareng, lalu kita berangkat touring. Nah, yang kedua kita ada family gathering. Family gathering itu fungsinya untuk menyatukan anggota-anggota yang jarang bisa ikut touring
atau yang mempunyai waktu terbatas nggak bisa ngikuti family gathering. Dan yang pertemuan dekatnya itu kita ada di setiap minggu ketiga di setiap bulannya, atau sebulan sekali. Tadi kan udah dijelasin ya, ada agenda apa aja yang di dalam komunitas ini gitu. Terus ini untuk Bang Dika nih sama Bang Iban sekarang, ada nggak sih sisi positif yang bisa kalian dapat gitu selama tergabung di dalam komunitas ini? Mungkin bisa diawali oleh Bang Iban. Kalau menurut saya, kalau sisi positifnya sih lebih ke mengajarkan saya lebih mandiri ketika touring, lebih dewasa, lebih toleransi juga terhadap member atau individu yang lain. Dan terus juga sih ini buat keluarga kedua sih selain di luar rumah, selain di rumah itu. Untuk Bang Iban nih sekarang, ada nggak sih Bang sisi positif yang bisa diambil dalam komunitas ini? Nah itu pertama untuk tata cara berkendara ya. Nah kita kan naik motor ada dua. Untuk kita wajib pakai helm, lalu ya menaati hukum yang ada, nggak bulan lah. Sedikit tambahan juga dari saya, di komunitas ini tuh dibuat kita untuk menjadi tolak ukur untuk komunitas-komunitas lain, dan kita memberikan edukasi tentang apa itu safety riding, terus gimana sih berkendara yang baik di jalan raya, dan juga kita mau menepiskan penilaian dari masyarakat luar tentang komunitas motor atau yang biasa orang-orang tahu tuh geng motor. Kita tuh nggak seperti itu. Orang-orang tahu kan yang umumnya, wah nih anak-anak motor ugal-ugalan, anak-anak motor urakan, suka minum-minuman keras. Nah, dari situ kita mau memberitahu ke masyarakat luas bahwa Classic Bikers Batavia itu nggak seperti itu. Kami lebih ke safety riding, justru malah kita lebih sering menegur member-member kita tuh yang ugal-ugalan atau suka geber-geber motor. Malah kita tegur seperti itu karena nggak mencerminkan hal-hal baik gitu. Dan kita juga suka menanamkan kepada individu di saat touring itu kayak toleransi ke sesama member. Terus juga kita menanamkan kasih sayang. Terus juga kita membuat individu tuh menjadi lebih mandiri lagi. Karena di jalanan itu kan kalau ngantuk nih jalan 10 orang, nggak mungkin dong kita egois ke hotel dulu atau nyari tempat tidur dulu, nggak mungkin. Seadanya aja, mau di pinggir jalan atau di pom bensin, di situ ada tempat bisa beristirahat, kita istirahat di situ. Mau uang lu banyak, mau tempat tidur lu enak, itu nggak bisa jadi lakukan di jalan. Jadi kita menikmati apa yang ada gitu. Dan komunitas Classic Bikers Batavia ini termasuk golongan komunitas motor hobis yang nggak semua orang bisa menikmati kenikmatan yang kami miliki, karena di sini ada peraturan-peraturan tertentu yang kita adakan untuk memasuki komunitas ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena motor-motor di sini tuh nggak seperti motor umumnya, seperti contohnya kayak BSA atau Birmingham Small Arm. Itu motor buatan Inggris. Motor tersebut buatan tahun 1920-an. Kan nggak semua orang bisa menikmati motor itu. Nah, di sini kita mau mengedukasi bahwa ini loh motor yang dipakai untuk penjajahan dulu, ini loh motor yang dipakai buat membawa amunisi gitu. Di umur sekian puluh tahun motor ini masih bisa jalan. Di usia yang tua motor ini masih enak dilihatnya gitu. Jadi kami mau membuat masyarakat luas membuka matanya agar mereka mau melestarikan motor-motor tua yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya nih, ada nggak sih konflik yang terjadi di dalam komunitas ini, baik di dalam maupun di luar komunitas gitu, antara anggota?
Terus gimana cara mengatasi konflik tersebut jika ada? Nah, ini pertanyaan yang jarang banget ditanyakan oleh orang lain. Untuk konflik itu pasti ada, bahkan banyak. Tapi kita punya cara sendiri untuk menanggulangi konflik tersebut. Contohnya satu hal konflik di dalam internal kita ya. Itu yang tadi saya bilang pada saat touring, ada yang ngantuk, ada yang masih melek, masih seger matanya. Egois mereka mau tidur nih, ya nggak bisa mereka milih-milih tempat. Harus sesuai dengan kesepakatan yang ada. Tapi ya dengan toleransi tersebut yang kita ajarkan kepada mereka, nah mereka mungkin bisa mengerti apa itu artinya toleransi. Nah di situ kita buat apa sih namanya kesepakatan. Jadi kalau ada yang ngantuk kita bisa istirahat dulu dingin gitu. Nah kalau untuk yang fatalnya itu biasanya setiap individu egois dengan keinginannya sendiri. Misalnya di satu member pengen ada perjalanan touring ke Sumatera, tapi member lain nggak mau, member lain pengen touring ke Makassar. Ya saya sebagai ketua paling bisa memutuskan kita pecah dua, jadi dua kelompok. Yang satu bisa pergi ke Sumatera, yang satu bisa pergi ke Makassar. Jadi nggak egois. Dan saya pribadi pun tidak mengikuti keduanya. Saya lebih memilih diam di base camp atau di tempat karena saya nggak mau ada kecemburuan sosial di antara mereka. Nah kalau untuk konflik di luar komunitas itu kami percayakan dengan hukum yang ada. Yang salah kami bilang salah, yang betul kami bilang betul. Kami nggak mau mentang-mentang ini komunitas nih orangnya banyak nih. Saya nggak mau hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur. Itu saya nggak bisa. Saya tetap percaya dengan hukum yang ada, kami serahkan dengan hukum yang ada. Nah kalau untuk masalah internal lagi nih, kita kembali ke masalah internal lagi nih. Kami mempunyai cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang pertama kami mempunyai rapat internal biasa dan rapat internal luar biasa. Kalau masih bisa kami tangani, kami pakai rapat internal biasa. Tapi kalau benar-benar sudah fatal atau menyangkut dengan hukum negara yang ada, kami memakai rapat internal luar biasa. Itu golongannya sudah fatal dan kita bisa mengeluarkan atau memblacklist anggota tersebut dari komunitas Classic Bikers Batavia. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi untuk menjadi pertanyaan penutup mungkin ya. Ada nggak sih tips-tips khusus gitu dari kalian nih untuk saling menjaga hubungan antara satu sama lain gitu, misalkan dari individu A ke individu B, supaya hubungan itu tetap terjalin sebagaimana mestinya gitu, tidak ada saling tegang rasa dan segala macamnya. Nah kalau tips khusus itu kita kembali ke yang pertanyaan sebelumnya. Dengan mengadakan pertemuan setiap bulannya, dengan mengadakan family gathering, dengan mengadakan touring. Nah dari situ nanti kepribadian mereka terbentuk. Apa itu rasa persaudaraan, apa itu rasa pertemanan. Nah nanti di situ akan kebentuk dengan sendirinya. Kalau dari saya pribadi ya paling ya menyatukan mereka aja agar berkumpul. Lu punya masalah apa dengan si A, situ punya masalah apa dengan si B, ketemuin aja langsung orang, selesaiin di tempat supaya nggak berkelanjutan di waktu yang akan datang. Sekian pertanyaan dari kami, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah dalam kedatangan kami pada hari ini. Puji syukur juga bagi Tuhan udah merestui kami untuk mewawancarai Classic Bikers Batavia ini, dan terima kasih juga untuk Moni selaku ketua Classic Bikers Batavia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di wawancara ini dan membantu kita dalam mengetahui dengan teori kriminologi modern ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.